Oh. Karena orang-orang lokal, mukim yang lokal, atau pemegang iqomah yang sudah seperti mahasiswa atau seperti pekerja atau pebisnis, mereka itu pakai tawakalna. Aplikasi Tawakalna. Aplikasi. Nah kita? Kita pakai gelang. Oh, nggak pakai aplikasi Tawakalna? Enggak, kita pakai gelang. Jadi pada saat mereka waktu sholat, orang itu semua nunjukin tawakalna, kita angkat tangan aja yang ada gelang gitu, sampai melambai gitu kan. Ya, Nanti dia akan panggil untuk masuk. Danya. Ini gelangnya ini bisa didapetin di mana kok? Ini setelah lewat masa karantina 3 hari, Oke. nanti dapat. Oh, yang Jadi kan kita di karantina. ngasih pihak dari Sahnya. muasasahnya. Oke. Jadi begitu kita sampai, nah muasasah itu kan adalah agent atau perusahaan yang menghandle kita selama ibadah di Ibadah sana. di sana. Nah muasasah itu juga dapat lagi nanti dari MOH, dari Ministry of Health. Karena ini sekarang umroh itu MOH ikut di dalamnya untuk pengecekan kesehatan apa dan segala macamnya. Nah begitu kita udah selesai 3 hari karantina, kita nggak dikasih gelang. Begitu udah dapat gelang, sholat aja biasa. Langsung ya, keluar Langsung masuk aja, gitu ya. langsung aja sholat ke masjid. Oh. Jadi udah nggak perlu lagi. Ini setiap pieces kan ada harganya nih. Iya. Ini kita kalau ditanya ya kita bisa jawab, maksudnya kita bisa detailkan. Iya. Gitu. Jadi nggak ada goror lah, kita menghindari goror. Tapi kalau saya secara pribadi, saya memang lebih suka yang mahal paketnya. Artinya gini, saya nyari uang, saya mau pakai buat umroh. Dulu buat saya ibadah. sering ngambil yang murah. Memang mungkin karena keterbatasannya. Tapi bila mana rezeki itu sudah mulai meningkat, saya akan kejar yang paling mahal. Iya, berangkat pakai yang termurah ya. Tadi makanya aku bilang, begitu dia punya rezeki cukup, upgrade paketnya. Upgrade paketnya. Jangan sampai kita bisa beli mobil mewah yang harganya di atas 300 juta, 500 juta, ya kan? Tapi begitu pakai umroh, dia cari paket yang paling bawah. Paling bawah. Habis itu dia bilang, minta diskon lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari yang bahagia banget. Karena akhirnya Koko pulang dari umroh. Perkenalan dulu, apa sih tiba-tiba gini ya? Bukan. Oh, bukan. Kan karantina dulu. Oh, karantina. Iya. Selesai karantina, kepulangan umrohnya. Ya, alhamdulillah. Jadi perjuangan dan perjalanan yang panjang, kayaknya layak banget. Kita harus mendengarkan cerita langsung dari Positif selama perjalanan hingga pasca perjalanan, dan akhirnya bisa duduk di sini bersama kami, Cogger Travel. Masya Allah. Alhamdulillah. Kok, pertanyaan pertama, ini kan masa pandemi. Negara kita punya peraturan baru, apalagi di sana juga banyak peraturan. Ya. Nah, peraturan apa yang regulasi apa yang di Indonesia dan sama yang di sana di Kota Madinah sama Mekah itu yang harus kita ketahui nih sebagai calon tamu Allah ini? Iya, alhamdulillah udah nyobain sendiri, jadi udah ngalamin sendiri rasanya traveling atau umrah di masa pandemi dengan sebutan apa, umrah new normal atau apalah ya. Iya, betul. Ya itulah. Jadi mungkin yang dulunya kita kalau landing itu datang ke sana, datang ke Jeddah, dari Jeddah dibawa naik bis, ini yang mau irit ya. Biasanya landingnya di Jeddah, terus naik bis 4 jam setengah sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, istirahat, nginep di hotel. Yang umroh 9 hari biasanya 4 hari di Madinah, 3 hari di Mekah. Iya. Nah, kalau yang kita sekarang 12 hari, jadi di Madinahnya 7 hari. Di Madinah 7 hari, Di Mekahnya 5 hari. 5 hari, Mas. Jadi lebih lama kenapa di Madinah? Karena ada karantina. betul. Nah, cuman Saudi itu menerapkan di mana kota bandara itu dia landing, Ya. di situ dia di karantina. Oke. Makanya kita dari Cogger itu menawarkan untuk langsung landing di Madinah. Masya Allah. Kenapa? Satu, cost-nya lebih irit. Karena nggak ada traveling bolak-balik. Hal kedua juga di Madinah kita tahu tanah haram, di mana sholat di situ, ibadah di situ bernilai 1000 kali lebih baik daripada masjid atau tanah di luar tanah haram. Masya Allah. Kecuali di Mekah, memang Mekah 100.000 kali. Allah. Ya. Nah, kita landing di Madinah.
Begitu landing, pemeriksaan dokumen segala macam, masuk karantina. Nah, sebelum ke sana, dokumen yang kita persiapkan Ya. hampir sama kayak yang dulu. Oke. Bedanya kita dicek untuk ada dokumen arrival atau kedatangan. Nah, dokumen arrival itu di situ ada kontennya tentang berapa kali sudah divaksin. Oke. Terus Vaksinnya? vaksin 1 2 3. Vaksin 1, 2, 3. Vaksin 1 2 bisa, 1 Minimal 2 bisa. vaksin 1, 2 2. ya? Oh, 2, oke. Atau Johnson bisa sekali. Oke, kalau vaksin Johnson 1. Oke, lalu? Atau vaksin lain itu 2, lebih baik ada boosternya. Oke. Nah, itu juga begitu udah beres, sebenarnya itu mudah ya. Ya. Terus di karantina 5 hari. Di Madinah itu di karantina 5 hari itu sebenarnya nyaman ya. Karena kan tanah suci. Artinya walaupun kita di hotel, di pemondokan, Ya. tetap sholatnya kan dihitung 1000 kali. Betul. Nah, itu yang tadi kenapa jangan landing di Jeddah. Masalah karantina 5 hari tadi kok. Ada yang bilang 5 hari karantina di kota atau di hotel itu gimana sih maksudnya? Jadi karantina itu ada yang 3 hari memang, ada yang 5 hari. Oke. Yang 5 hari itu sampai hari ini, mungkin video ini dirilis, Ya. masih dari Garuda Indonesia itu 5 hari. 5 hari. Oke. Nah, kalau naik Saudia atau yang lainnya cuman 3 hari. 3 hari, Masya Allah. Nah, itu lebih lebih pendek Ya, karantinanya. karantinanya. Dan pengecekan sebenarnya per tanggal kemarin itu per tanggal 15 kalau nggak salah itu Ya. sudah penerapannya adalah semua yang negatif langsung masuk hotel. Semua negatif langsung masuk. Langsung masuk hotel. Makanya kita PCR itu ada di Jakarta sebelum terbang. Jadi begitu udah positif di Jakarta kan bisa dipulangin. Bisa dipulangin dulu. Nah, dan ada asuransinya kan. Oke, Artinya betul. bisa ikut trip berikutnya. Nah, sampai di Madinah begitu udah negatif masuk ke hotel dan insya Allah aman di hotel. Oke. Nanti di hotel PCR lagi ada petugasnya datang. Nah, dulu PCR masih ada lagi ya? penerapan PCR di bandara ada. Itu Oke. khusus tapi visa khusus. Oh iya iya. Bukan visa kita, visa umroh, ya kan, Iya, visa haji, itu semua PCR-nya adanya di hotel nanti. Pihak hotel yang kerjasama nanti dengan rumah sakit di Rumah sana sakit. untuk ambil sampel PCR. Tapi kalau visa khusus kayak diplomat, kayak visa khusus kayak, ya banyak lah ya visa khusus ya. Kita nggak cerita visa ziarah, atau visa turis, atau visa pelajar, atau visa kerja. Cuman semua yang iqomahnya khusus atau izin tinggalnya khusus itu mereka diperiksa di bandara karena mereka nggak melewati proses karantina lagi karena diplomat kan nggak melalui proses karantina. Ya. Makanya begitu ketahuan positif di bandara baru dikarantina. Oh gitu. Nah, kemarin kan ada yang misunderstanding nih. Oh, di bandara nggak ada PCR. Ada. Kalau visanya diplomat. Yap. Nah, terus kemarin juga ada yang komplain nih ke saya dari teman-teman travel yang lain. Itu nggak mungkin Saudi nggak ada pemeriksaan darah dan segala macam. Sejak kapan ada pemeriksaan darah? Ada namanya. Apa Ada. istilahnya kok namanya kok? Dia pemeriksaan imun. Jadi pemeriksaan imun, saya ada sampelnya kebetulan. Mungkin nanti kalau mau dinaikin, ini bisa dinaikin Ditunjukin juga. Ya? Oke. Nah, karena pemeriksaan imun di sana itu juga sebenarnya bukan mandatori. Jadi ini ada semacam kayak imunoserologi. Oke. Nah, itu waktu kemarin itu tidak seharusnya diadakan, tapi karena si orang oknum ini dia mau bypass, nggak mau karantina, jadi minta kan memang di PCR di bandara. Ya. Ternyata kadar Allah hasilnya karena kan dilihat langsung ya. Iya. Jadi nggak bisa di calling dulu, jangan naik 2 garis gitu kan. Oh. Ya. Nah, ini ternyata naik 2 garis Ya, gitu kan. Nah, diminta untuk dikarantina, cuman dia yang bersangkutan nggak mau. Nggak mau. Karena ngerasa, oh saya diplomat, karena ngapain saya harus dikarantina. Nah, cekcok, terus dia bilang saya udah vaksin segala macam. Nah, ya udah kalau kamu bilang kamu udah vaksin, kita cek dulu deh vaksin. Karena kan entry permitnya dia dengan kita beda ya. Arrival letternya itu beda antar kita. Dan kalau kita jamaah datang, arrival check-nya udah dicek segala macam, ambil bagasi masuk hotel, di PCR di hotel. Ada apapun yang terjadi nanti terjadinya di hotel. Di hotel. Nah, tapi kalau diplomat nggak beres di situ. Yap. Ya, nah mereka itu mau nantinya umroh atau apa terserah. Cuman kan ini kan kotanya bukan kota umroh nih, Ya, Madinah.
Ya kan berarti ada keperluan lain selain umroh kan. Umroh, nah. Ya karena kan di Madinah. Makanya kemarin pas imunoserologi itu dicek, ternyata badannya tidak ada antibodinya. Oh. Nah, imunoserologi. Tahu di situ ya? Nah ini orang kan banyak yang nggak tahu apa sih imunoserologi. Bisa tanya ke dokter. Apa sih imunoserologi? Nah di sini nih sekilas saja imunoserologi itu adalah mereka melakukan pengecekan pada darah bila mana ada antibodi di dalam badan orang tersebut. Terbentuknya antibodi bukan karena vaksin doang, tapi bisa jadi dia sudah survival, dia pernah kena COVID lalu dia selamat. Jadi sudah terbentuk antibodinya. Ya ternyata di bapak itu nggak ada. Ada marah-marah. Iya. Ya, kemarin ada lagi bahasa nggak mungkin ditahan dan segala macam, nggak ditahan. Sebenarnya kalau ngeliatin video aku yang di Kudai, yang aku cerita tentang di Kudai, orang-orang yang dideportasi, tenaga kerja Indonesia itu, ya mereka kan dimasukkan ke dalam sel imigrasi. Oke. Makanya bahasaku bukan penjara, tapi sel imigrasi. Karena di-detain. Mereka pakai bahasa detainment. Jadi ditahan di sel imigrasi, lalu dideportasi, dipulangkan. Nah, untuk menghindari semua hal-hal seperti itu, lebih baik ikutin aturan aja udah. Ikutin aturan. Arab Saudi sendiri membebaskan dan mempermudah jamaah Indonesia untuk umroh. Itu luar biasanya. Welcome banget ya. Sangat welcome karena aku berapa kali ketemu askari atau tentara ya di sana dan mereka yang lagi sangat santai, sangat santai dan mereka tanya dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Oh, Masya Allah Indonesia. Artinya apa? Mereka mungkin dulu kan sering lihat banget ya orang Indonesia. Kok sekarang kan udah lama nggak lihat kan? Begitu ngelihat lagi, oh Masya Allah luar biasa. Itu di Madinah. Begitu masuk ke Mekah, oh Masya Allah, Mekah itu sangat mudah untuk ibadah. Masya Allah. Aku bisa bilang sangat mudah untuk ibadah apa? Kita tidak ada lagi cerita berdesak-desakan pada saat tawaf maupun pada saat sa'i. Karena orang-orang lokal, mukim yang lokal, atau pemegang iqomah yang sudah seperti mahasiswa atau seperti pekerja atau pebisnis, mereka itu pakai tawakalna. Aplikasi tawakalna. Aplikasi. Nah kita? Kita pakai gelang. Oh, nggak pakai aplikasi tawakalna? Enggak, kita pakai gelang. Jadi pada saat mereka waktu sholat, orang itu semua nunjukin tawakalna, kita angkat tangan aja nggak ada gelang gitu, sampai melambai gitu kan. Nanti dia akan panggil untuk masuk. Oh gitu ya. Nah, memang area sholat ada di lantai 1, ke atas ya, lantai 1 atau lantai 2. Nah, yang umroh itu memang di pelataran bawah. Itu yang bedanya. Ini gelangnya ini bisa didapetin di mana kok? Ini setelah lewat masa karantina 3 hari, nanti dapat. Oh, yang jadi kan kita di karantina. Ngasih dari pihak dari muasasahnya. Jadi begitu kita. Jadi udah nggak perlu lagi tawakal. Karena tawakalnya itu memang lebih diutamakan untuk penduduk setempat maupun yang sudah memegang iqomah untuk tinggal. Berarti kayak aplikasinya di Indonesia Peduli Lindungi itu ya? Iya. Mirip itu ya. Betul. Tapi orang Indonesia yang datang ke Madinah mendarat, apakah harus wajib install aplikasi itu? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena aku nggak terlalu dibutuhkan itu tawakalna pada saat udah pakai gelang. Oh gitu. Nah, pakainya aplikasi tawakalna memang nih umroh kunjungan kita ke Raudhah sekali, kunjungan kita ke makam Rasulullah nanti dapat sekali, ya kan? Cuman untuk akses ke seluruh tempat, termasuk ke masjid, termasuk kita misalnya ke museum di sana ada museum Islam kan, museum perkembangan Islam, terus museum Rasulullah, itu yang dibutuhin cuma ini doang ditunjukin, udah masuk aja, masuk maksudnya akses gitu. Dan waktu kemarin aku ke percetakan Quran ke Mujama Malik Fahad, Mujama Malik Fahad itu percetakan Quran. Malik Fahad atau Raja Fahad, King Fahad, itu mereka cuma ngecek ini doang. Dicek temanku itu yang mahasiswa sana. Kan aku selalu ditemenin anak-anak UIM nih. Selalu ditemenin anak-anak, Masya Allah tuh anak-anak UIM berkhidmatnya. Anak-anak UIM ini selalu nemenin gitu loh. Dan ganti-gantian mereka. Yang nemenin besok beda lagi. Nah, mereka yang nemenin mereka pakai tawakalna. Oh gitu. Nah, mereka pakai tawakalna, mereka masuk, kalau kita dicek. Langsung bilang. Aja ya. Langsung nunjukin gelang, tunjukin aja, mereka langsung masuk. Nggak ada masalah. Nah, kecuali yang tadi aku bilang, kita mau misalnya nih, kita ke Raudhahnya sudah nih. Pengen lagi gitu. Iya, betul. Kita kan sama travel kita udah sekali. Kita pengen lagi, kita daftar. Baru kita visit sendiri. Nah, itu fungsi tawakalna di situ. Selain daripada itu enggak.
Nggak Jadi ada yang kita pakai. lebih kita ke aplikasi tawakalna lebih kalau mau ke Raudhah gitu ya. Ke Raudhah, ke makam Sisanya? Rasulullah, udah. Oke. Sisanya pas di Mekah, kalau saya mau umroh kedua gimana? Cukup pakai ihram aja. Ihram, gelang, selesai. Atau Kadang-kadang ihram nggak aja? dicek. Oh gitu. Kadang-kadang nggak dicek. Karena mereka tahu kan udah pakai ihram berarti mau tawaf. Iya. Udah. Iya. Masya Allah. Nah, aku coba sampai 4 kali, bisa nggak? Allah. Ternyata bolak-balik, alhamdulillah. Nggak ada halangan. Nggak ada halangan, capek sih. Cuman, ya alhamdulillah kan, lari dulu kan. Kita tanim, Ya. naik taksi balik, nyampe, Ya. langsung naik eskalator ke atas, celuk, langsung masuk. Masuk. Kita tawaf Tawaf, lagi. sa'i. Ya kan, terus sa'i, keluar, gunting sedikit, keluar lagi naik taksi. Tapi itu benar-benar bolak-balik yang nggak ada yang nanyain. Maksudnya ada yang nanyain, tapi nggak ada yang sampai kayak, nggak boleh, kamu udah berkali-kali, nggak ada. Dan Close aja ya. itu benar-bear bebas dan tadi ya nggak berdesak-desakan. Artinya apa? Pada saat kemarin kita di Raudhah, yang dulu biasanya Raudhah itu Tempet-tempetan. bejubel orangnya. Ngantrinya lama. Wah, itu kemarin itu benar-benar kita punya special time 15 menit di dalam, duduk diam, sholat berdoa, itu benar-benar punya waktu yang lega. Iya. Dan lihat, nggak sampai injek-injekan, nempel-nempel, wah desek-desekan, nggak ada. Itu benar-benar Masya Allah. plong. Dan gak ada yang ngusir-ngusir kayak dulu. Nggak ada, Sekarang nggak ada yang kalau ngeliat ngusir-ngusir. Udah 2 rakaat atau 4 rakaat, aduh, udah. Di sini, Enggak. ya. Itu Ini pokoknya pure 15 menit, kamu mau bisa dapat 2 rakaat, kamu mau sampai 6 rakaat, nggak ada masalah. Masya Allah. Mereka nggak mempermasalahkan dan dikasih air zam-zam lagi di dalam. Malah. Dikasih air zam-zam, dikasih. Yang botol-botol kecil dikasihin kita. Itu luar biasanya. Iya. Nah, mereka ya alhamdulillah itu dia tadi welcoming. Masya Oh Indonesia, masya Allah Indonesia. Oh mereka langsung kasih botol apa segala macam. Itu benar-benar welcome. Welcome, ya. Gimana sih orang welcome Ya, gitu? kangen. Biasanya kan Kangen ya. mayoritas mungkin orang Indonesia ya, mungkin yang kesana kan banyak banget ya. 2 tahun nggak ada. 2 tahun hilang, ini mulai ada lagi ya. Oh mereka senangnya masya Allah, masya Allah. Jadi bukan cuma pedagang, jadi semuanya sampai ke askari, sampai ke jasa orang yang jaga di Raudhah, sampai orang yang jaga di belakang itu luar biasa mereka ngeliat. Masya Allah Indonesia. Dan ini sebenarnya nggak, jadi kemarin-kemarin tuh banyak yang malas nanti apa Ribet namanya ininya, peraturannya gitu karantina kali. dan segala macam. Enggak sih Iya enggak sampai seribet itu. Aku udah berapa kali kasih tahu di Instagram aku juga enggak ribet, bahkan udah rame di sini. Dan memang kerasa. Jadi waktu kemarin aku kan nggak pulang, aku extend. Ya. Aku extend, Oh, tambahin. nambah Aku nambah hari. 5 hari. Berarti nggak bareng jamaah lain? Enggak. Oke, Jadi jamaah mantap. itu udah pada pulang, orang Indonesia kelihatan sepinya. Masya Allah. Kelihatan, kerasa sepinya. Nah, maksudnya kita berasa yang tiap hari ketemu ini orang Indonesia banyak banget. Iya. Begitu kemarin udah pada pulang, wah sepi. Berasa gitu. Dan akhirnya nungguin jamaah Indonesia datang lagi dari Madinah, wah mulai rame lagi. Masya Allah. Dan sebenarnya kalau yang udah vaksin 3 kali atau pakai booster, ini wacana per bulan Maret katanya karantina juga cuma 3 hari 2 malam. Wih. Nah itu kan udah lebih cepat lagi. Kemarin dari 7 ke 5. 5. Nah ini negosiasi dari Kementerian Agama atau dari perhimpunan pengusaha travel umroh atau travel haji, itu mereka nego-negonya luar biasa dan semakin dipermudah semakin kesini. Bayangin kalau udah cuma dikasih 3 hari, berarti 12 tambah 1 tambah 3 kan? 3. Total berarti tinggal 16 hari. 16 hari atau 15 malam. Iya. Iya kan itu sama seperti kalau dulu kita umroh plus. Kalau umroh plus kan umroh yang extended. Umroh plus itu yang biasanya kalau dapat Jumatan sekali di Nabawi, Jumatan sekali di Haram. Di Haram Mekah. Nah, sekarang itu ada 12 sama 14, ya kan? Nah, sekarang kalau kita memang 15 dan kita 17 ada 12 hari di sana, itu memang bisa dikejar supaya bisa Jumatan di Nabawi sekali. Jika kita take off-nya hari Rebo ya. Dan kita bisa Jumatan sekali di Masjidil Haram di Mekah. Dan itu yang luar biasa. Dan sangat dirindukan ternyata. Iya. Sama askar orang Indonesia dirindukan. Apalagi yang lagi nonton ini nih, Masya Allah, rindu banget kan ya mau ke sana. Dan kami doakan semoga yang lagi nonton dipermudah oleh Allah untuk menjadi tamu Allah untuk ibadah umroh ataupun haji. Ya. Dan perkenalkan juga nih insya Allah di tahun 2022 ini Coger Travel insya Allah akan memberangkatkan antum-antuna semua yang ada di rumah
Itu per bulan ya kok ya, insya Allah ya? Tiap Insya Allah bulan kita misalnya coba ada kejar. ya? Kalau bisa tiap bulan kita akan berangkatin tiap bulan. Masya Allah. Dan memang mungkin kenapa kita terbatas jemaahnya yang diberangkatkan, kita juga nggak mau sampai terlihat atau bukan terkesan, bukan terlihat, tapi menjadi tamak. Ya. Maksudnya kita ngehandle jamaah, saya udah pernah ngehandle di 300, satu pesawat ya, Ya. 300 sampai 400 orang. Pernah ngehandle waktu itu sampai 800 orang, 2 pesawat, 3 pesawat. Memang kelihatannya banyak. Bis itu berberes baris itu luar biasa, Masya Allah, sampai 30 bis. Cuman kok kayaknya nggak apa ya, Ya, jadi ini kita nggak jadi fokusnya- fokus gitu sama jamaah. Kenapa kita lebih parsial, lebih kecil, Jadi lebih eksklusif ya, biar Ya. fokus, biar jamaah juga nyaman. nyaman, dan ibadahnya juga benar-benar kita bisa bantu untuk awasi, untuk lihat, untuk bimbing juga mereka, terutama yang baru sekali, dan mengurangi resiko orang hilang atau sakit segala macam. Ya itu, makanya lebih baik di tiap bulan atau sebulan 2 kali itu ada daripada kita harus sekali berangkat masif atau massa yang banyak. Ya. Itu sih. Cuman kalau banyak ya memang itu akan naikin privilege-nya kan, dilihatin orang, gila travel itu ngeberangkatin sekali langsung sekian ratus orang. Banyak orang ya. Ya, cuman efektivitasnya di sana, bayangin kita cuma punya waktu 12 hari ketemu orang yang sama, menghafal orang sampai ratusan itu nggak akan mudah. Betul. Ya, mutawifnya ditambah. Iya benar, mutawif ditambah. Cuman fokusnya kita nanti kan, ini masalahnya kan ibadah. Pecah jadinya. Iya, ini kan ibadah, bukan jalan-jalan kayak, kayak pelesiran atau jalan-jalan wisata yang kita nggak usah kenal, nggak apa-apa gitu kan. Karena nggak ada ibadah-ibadahnya, cuman have fun, buang-buang duit, buang-buang waktu. Ya itu kan berbeda. Kalau ini kan benar-benar kita harus ibadah diperhatikan. Bu, sholat Bu. Pak, sholat Pak. Ya. Pak, makannya gimana? Kurang apa? Iya kan? Mau buah nggak? Yap. Mau apa nggak? Nah, kan kayak contoh air zam-zam. Iya. Air zam-zam itu kalau di sana murah. Berapa real kok? Kalau di sana itu kalau ke Bin Daud atau sejenis supermarket Ya. ya di sana itu di Bin Daud ada tapi nggak pakai plastik. Jadi bukan packaging untuk travel. Travel untuk terbang ya. Nah ini packaging untuk terbang karena di double seal. Double seal, pakai kardus lagi. Ya. Kalau yang di sana di Bin Daud itu cuma botolnya doang. Itu 5,5 real. 5,5 real kali 4.000. Sekitar 21.000-an lah ya. 22.000. 22.000. Ya, Sekitar itu 22.000. sangat murah di sana, Ya. sangat murah sekali. Ya kan, kalau yang mau dibawa, yang packagingnya udah seperti ini, ada di Terminal Haji dan Umroh. Terminal Haji dan Umroh di Jeddah. Yang terbang lewat sana itu baru Lion Air sekarang. Air, ya. Yang lainnya udah pindah di terminal baru Berapa di Jeddah. real? Kalau di sana itu 8,5 real. 8,5 real. Dan itu packagingnya udah kayak gini ya, Ya, udah ya, pakai ya, dus. ya. Oke. Nah, itu mau bawa banyak bisa nggak? Ini tergantung, hokinya ya. Nah. Ya, Tergantung negosiasinya, ngobrolnya. Nah, kemarin ada jemaah yang satu koper isinya 4 galon. Allah. 20 kilo itu. Allah. Saya berasa, ini baju berat amat gitu kan. Saya tanyain, Pak, isi bajunya dari baju baja ini atau apa nih? Nah, berat sekali. Nah, dia bilang, enggak, saya bawa 4 galon di dalam. Dan dia jujur. Saya bilang, oke, Bapak jatahnya 30 kilo. Ini Ya, udah 20 kilo udah 20 sendiri. kilo. Nah, koper satu ditimbang ternyata hampir 20 kilo. Oh. Jadi mau nggak mau dia buang bajunya di tanah suci. Jadi bukan di tanah suci, tapi di Jeddah. Di jedanya. Di Jeddah, dibuang. Nah, demi bawa zam-zam banyak. Kenapa bawa zam-zam itu? Karena batas bagasi cuma 30 kilo. Dan ceritanya memang nggak semua maskapai ngizinin bawa zam. Enggak. Selama Sekarang COVID ini kok. sekarang masih Lion. Masih Makanya Lion masih yang bisa favorit ya? Lion. Oh, oke. Nah, yang lainnya belum bisa. Belum bisa bawa dulu sampai sekarang. Adapun ya beli di Indonesia kali ya. Beli di Indonesia harganya 300 ribuan. Oh. Nah, itu ya silakan. Itu pertimbangannya beda. Iya. Nah, kalau selama di sana, selama di karantina, kalau dari Coger Travel, kita akan kasih per kamar memang kita kasih 1 galon. Kita akan kasih air zam-zam. Kan nggak bisa turun ke masjid. Betul. Ya, kita kasih air Seadanya zam-zam. zam-zamnya. Jadi pas mereka di karantina, kita kasih air zam-zam di kamar-kamar. Nanti ya panitia yang sibuk lah ke Bin Daud bolak-balik beli air zam-zam. Iya, oke. Kalau Coger Travel kok perlengkapannya nih apa aja nih kok? Ini kan nih kelihatannya ada koper. Ya, ini koper standar ini untuk Standar ya. bagasi.
Kalau yang paket standar dapat ini, kalau Oke. yang jogger yang platinum nanti dapat 2. Dapat Ada 2. koper cabin, satu yang lebih kecil. Oke, 2 koper ya. Nah, 2 koper. Terus kita kasih juga obat-obatan. Obat-obatan, vitamin, multivitamin, Nah, ini betadine juga. yang sirup anti angin ini. Sirup anti angin Ini juga dapet. sudah khas orang Indonesia. Jadi orang Indonesia pasti yang dicari ini. Ya. Kalau Ya masuk kan? angin minumnya ini. Nah, karena biasa masuk angin orang Iya. kita. Nah, Karena musim dingin. iya, tapi enggak juga sih, ada yang kebel kayak aku juga nggak pernah minum Oh, soalnya. iya. Terus kita kasih vitamin C dosis yang cukup tinggi di sini yang Iya. 500 mg. Vitamin C-nya ini buat ngejaga kondisi aja. Karena jujur di sana humidity-nya rendah, jadi udaranya lebih kering. Kita di Indonesia udara tropis. Artinya apa? Udaranya memang sudah terbiasa, paru-paru kita nerima ini setiap hari. Betul. Nah, kulit kita juga sudah terbiasa. Sampai sana nanti kulit busik, walaupun sehari mandi 3 kali tetap biasa bisa busik. Karena kita, di sana kering, sana kering, sini lembab. sini gitu. lembab gitu. Bahkan di sana kalau panas kayak berasa nggak keringetan ya, Koh ya? Ya, karena cepet banget keringnya. Keringnya cepet banget. Nah, di sini aku kasih nasal spray. Nah, nasal spray ini juga karena hidung sering kering, hidung sering kering nanti pileknya aneh gitu. Daripada nanti tiba-tiba gangguan di pernafasan terus demam, Iya. nah, kita kasih juga nasal spray-nya. Iya. Bawa kok obat-obat lain bawa, di panitia bawa. Untuk Terus jaga-jaga jamaah ya. betul, jam-jam juga kalau diizinkan insya Allah kita bawain, kita kasihin, kita bagiin. Ihram udah pasti ada. Ihram yang untuk yang laki-laki Ya, yang udah perempuan? dapat. Yang perempuan itu ada bajunya sendiri ya, Ya, ya. baju setelannya sendiri. Terus kita di sini juga Ada ikat pinggang juga ya, Koh ya? ada kelengkapan sabuk. Ya, sabuk. Tapi itu paketan dalam ihram sih sebenarnya sih. Jadi nggak bisa dilepas dari ihramnya juga. Dan ada tas, Ada jasket nih yang tak pakai Nah, nih. ini- Oh, ini keren nih. ada jaketnya sendiri, jasket. Jadi pada saat di sana dingin ya, jadi pakai jaket seperti ini nih Iya. berfungsi banget. Terus kita juga nanti pakai audiophone, jadi nggak ada yang teriak-teriak di sana. Jadi tinggal pakai di kuping. Audiophone gimana kok? Audiophone itu jadi kayak komunikasi satu arah. Oh, Jadi nanti jamaahnya dapat mutawifnya, ini ya. iya dipinjemin. Oke. Jadi dipinjemin audiophone, jadi selama nanti mutawifnya ngomong nggak usah teriak-teriak mutawifnya, Ya. jamaahnya insya Allah udah dengar Udah semua. dengar langsung. Dan bacaan doanya juga mutawifnya udah ini ya. Betul, nanti pas baca doa. Jadi mutawifnya pas tawaf nggak usah harus teriak-teriak. Ya, ya. Jadi dia cukup pelan, nggak ganggu jamaah yang lain yang lagi tawaf bareng. Dan di brosurnya nanti setiap paket ada sendiri ya, dari bronze, silver, gold, platinum ada sendiri. Jadi kita nggak akan ada kasih kesempatan untuk goror. Artinya ini bintang Jelas 5, di bener. awal, ya. Bener, ini bintang 5 di Mekah, tapi posisinya berapa kilometer dari Haram? Berapa kilometer dari Masjidil Haram? Kadang-kadang orang hanya tulis bintangnya, tapi lupa naruh jaraknya. Oh, Nah, kita harus oke. kasih tahu nih jaraknya berapa Oke. kilo. Ada yang berapa Naik- ratus meter Naik misal gitu naik ya. shuttle atau apa, ya. Oke. Ada yang plaket platinum itu memang langsung nempel langsung sama pelataran Masjidil Haram, langsung nempel. Ada yang memang harus di belakang. Dan itu nanti kita kasih tahu berapa ratus meter, berapa jaraknya, posisinya di mana, lokasinya di mana, nanti kita perjelas. Siap. Jadi Masya Allah. dan kita travelingnya misalnya jalan-jalannya atau tujuan di sananya, misalnya kayak di Madinah, Yep. kita mau ke Masjid Kuba kah, kita mau ke ke Tempat-tempat. Gunung Uhud kah, ya itu kita nanti akan benar-benar kita akan tulis gitu. Ya, Jadi ya, ya. paketnya beda, harganya beda, harinya beda, hotelnya juga beda, fasilitas hotel yang berbeda. Itu akan kita kasih tahu. Jadi jangan kaget, jangan terkejut. Harga murah ada, harga mahal juga ada. Tapi Sebetulnya kalau bukan mahal sih kok. Kan memang lebih ke fasilitas yang didapat. Ya, Dan tapi ada sebenarnya- program-program yang memang mungkin travel-travel lain tidak ada kan, keunggulannya di situ. betul, itu yang diferensiasinya. Iya. Jadi kita nggak mau istilahnya ada gorornya lah dalam travel. Mungkin yang udah terbiasa yang seperti mungkin udah tahu ya, kayak saya buka kedai, ya orang tahu ke kedai saya ada yang bayar seikhlasnya. Yep. Dan ada yang memang berbayar, dan Iya. walaupun itu harganya murah ya, kalau orang tanya ini model kopinya berapa apa segala macam, kita bisa spelling kok. Iya, iya. Kita bisa kita breakdown gitu. Sama seperti di perjalanan travel. Jadi
Ini setiap pieces kan ada harganya nih. Iya, iya. Ini kita kalau ditanya ya kita bisa jawab, maksudnya kita bisa detailkan. Iya. Gitu. Jadi nggak ada goror lah, kita menghindari goror. Tapi kalau saya secara pribadi, saya memang lebih suka yang mahal paketnya. Artinya gini, saya nyari uang, saya mau pakai buat umroh. Dulu buat saya ibadah. sering ngambil yang murah. Memang mungkin karena keterbatasannya. Tapi bila mana rezeki itu sudah mulai meningkat, saya akan kejar yang paling mahal. Masya Allah. Karena gini loh, kita mau ngadep ke bos aja ya. Iya, Kita mau iya, ngadep bos nih, atasanku aja deh di Singapura. Ya kan aku berangkat dari Indonesia aja udah cari kemeja yang bagus. Yang rapi. Ya gitu kan? Paling nggak ada logo-logo anehnya di sini tuh, jadi udah kinclong. Ada merek lah ya. ya. Kan? Merek, branded, pakai sepatu segala macam, branded. Ya kan? Pakai pesawat SQ, ya kan? Singapore Airlines. Hotelnya juga pilih segala macam. Jadi benar-benar kita mau ngadep bos aja udah kayak gitu prepare-nya. Ini bos punya bos loh. Ya, yang punya alam semesta lagi. Nah, itu super bos kan ini kan. The highest boss gitu loh. Kita mau main ke rumahnya. Iya, berangkat pakai yang termurah ya. Tadi makanya aku bilang, begitu dia punya rezeki cukup, upgrade paketnya. Upgrade paketnya. Jangan sampai kita bisa beli mobil mewah yang harganya di atas 300 juta, 500 juta, ya kan? Tapi begitu pakai umroh, dia cari paket yang paling bawah. Paling bawah. Habis itu dia bilang minta diskon lagi. Nah, ini yang berbeda. Yap. Kenapa kadang-kadang orang sering kayak bilang ke saya, "Kok ngapain sih harus naik bisnis kelas umroh? Ngapain sih harus cari bintang 5?" Bahkan bintang 5-nya saya benar-benar nempel sama Masjidil Haram, pelataran, dan benar-benar kacanya ngadep ke dalam. Yang saya bisa lihat Ka'bah 24 jam. Anytime saya bisa lihat. Walaupun saya berangkat pakai sendal jepit, ya udah. Karena begitu masuk ke haram kan ya sendal jepit dicangking kan. Iya. Alas kaki dilepas. Alas kakinya adalah kulit. Iya. Ya kan, sendal masuk tas gitu loh. Dan lebih ringan, nggak Iya. ribet gitu. Nah, itu juga salah satu kan, karena karet juga lebih nyaman dipakai lah kita orang Indonesia. Betul. Dan ini yang coba kita angkat di Cogger Travel. Kenapa diferensiasi kita ada di sana? Kenapa harus milih Cogger Travel nggak travel yang lainnya misalnya? Karena kita memang bikin diferensiasi di sana. Kita benar-benar mengenalkan mereka. Ya udah, ini ya selain sesuai sunnah kita ke tempat-tempatnya. Kita juga kasih tahu ke mereka, ini loh breakdown-nya. Kalau kamu mau umroh dengan harga segini, ini loh yang Ini yang kamu didapat. dapetin. Ya, betul. Gitu loh. Dan aku kenapa datang, kan banyak ya sekarang travel ya, datang-datang dikasih Albaik. Habis landing dapat Albaik. Albaik itu KFC-nya aduh. Tadi ulang ya. Albaik itu sebenarnya versinya fast food ayam di Arab. Oke. Jadi orang kalau ke Arab selalu gitu bilangnya, nyobain Albaik nggak? Nyobain Albaik nggak? Nah, kalau saya nggak nawarin Albaik. Saya malah nawarinnya air zam-zam. Datang saya kasih di kamar air zam-zam satu-satu. Air zam-zam satu-satu di kamar saya kasih. Supaya apa? Karena saat mereka di karantina, mereka lebih butuh air zam-zam daripada si Albaik tadi. Betul. Gitu loh. Albaik itu fast food ya. Iya. Nah, kita tahu fast food itu kenapa dibilang, maaf, junk food di Amerika. Karena fast food adalah fast food. Isinya banyak MSG, ya kan, pengawet dan kawan-kawannya. Nah, ini air zam-zam. Sehat. Dan jelas sehatnya. Jelas sehat. Manfaatnya, jelas sunnahnya. Iya. Saya di sana nggak kebanyakan minum vitamin. Ya, vitaminnya cuma vitamin C. Air zam-zam itu sama istri ini segalon gini 1,5 hari. Masya Allah. Habis. Saya 1,5 hari. Besokannya udah nyari zam